Welcome to Seni Pasar Modal. Sabtu Minggu udah kita laluin, happy weekend dari segala macam keluh kesah bursa. Sekarang kita balik lagi ke hari Senin, di mana dibuka dengan kabar gembira bahwa vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta ton. Gitu. Itu kabar bahagia untuk kita semua dan kabar bahagia tentunya untuk para investor. Kenapa? Bisa dilihat hari ini mencatatkan rekor terbaru IHSG pertumbuhannya dan mayoritas semua saham di IHSG mengalami kenaikan. Sekali lagi ingat ini window dressing, jadi be careful. Jangan terlalu greedy, karena greedy-nya udah keterlaluan, padahal fundamentalnya sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi euforia yang berlebihan ini akan jadi jebakan. Entah si gajah atau bandarnya itu akan menjebak di akhir tahun, di awal tahun. We don't know gitu. Yang jelas tetap money management itu perlu ya. Oke, itu just for information. Sekarang kita ngebahas mengenai kelanjutan dari hari Jumat kemarin, yaitu mengenai ini. Sekarang pembahasan kita yaitu adalah mengenai indeks syariah Islam atau Islam Syariah Index. Sama aja sih, balik aja. Apa sih ini? Jadi ini tadi yang sudah disebutkan di video sebelumnya, bagi yang belum nonton silahkan nonton. Itu adalah salah satu yang dibantu oleh bursa, dibuat oleh bursa itu mengenai indeks atau list perusahaan yang memenuhi kategori-kategori yang telah ditetapkan pada video sebelumnya yang udah saya bahas, itu mengenai saham itu haram atau halal di sini. Oke, itu udah. Silakan yang mau nonton videonya di situ. Jadi di sana yang jelaskan ada Islam dengan dibuatkannya list perusahaan tersebut. Jadi ada banyak 600 lebih perusahaan yang listing di Bursa Efek, tetapi kan nggak semuanya itu memenuhi syariat Islam, yang dimana kategorinya itu telah berdasarkan kesepakatan ijtihad ulama. Dalam hal ini adalah MUI, dalam fatwanya ada 36 fatwa, dimana yang khusus untuk bursa itu bursa saham ya, itu ada 3 fatwa plus 1 fatwa, jadi ada 4 fatwa. Itu yang istilahnya menjadi landasan atau acuan dalam kelabilan apakah saham itu haram, halal atau segala macamnya. Di jalan tadi waktu saya lagi menuju dalam pembuatan video ini ya, itu ada yang nanya kayak gini mengenai saham sebenarnya, yaitu masih adanya ya, dia masih memilah-milah, ketakutan antara saham itu judi atau enggak. Gimana cara membedakan dari 600 itu? Kan capek untuk mencarinya, gimana coba? Katanya tadi udah ada landasan-landasannya nih ya. Ada berdasarkan kriteria-kriteria, di mana secara 2 kriteria umum udah kita bahas itu. Di slide itu gimana caranya untuk mengecek satu-satu, itu kan butuh effort yang lebih gitu. Akhirnya saya jawab, bisa kok, karena bursa itu atau Indonesia itu udah memfasilitasi, negara itu udah memfasilitasi, yaitu ada yang namanya syariah index gitu. Nggak hanya bank yang ada syariahnya, tapi indeks saham pun ada syariahnya. Kita buka akun saham pun ada syariahnya. Dimana kalau misalkan akun reguler, saat kita membuka rekening awal, itu 600 semua emiten itu, dari mulai yang halal sampai terharam. Yang terharam misalkan ada yang jual miras kayak gitu, itu ada di bursa dan boleh diperdagang jual belikan gitu. Tetapi jika kita memilih akun syariah, maka yang tidak masuk list-list tersebut akan di-list nih, akan di minus atau dikurangi, sehingga akan sesuai dengan kriteria-kriterianya. Apa aja sih? Jadi di sini ada 3 indeks bursa yang fokus terhadap syariah. Yang pertama adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Indeks saham syariah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Jadi itu masih baru, terbilang baru. Merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
konstituen isi adalah seluruh saham syariah, ini catat ya, ini penting nih. Seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, Bursa Efek Indonesia melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam isi. Metode perhitungan isi mengikuti metode perhitungan indeks saham BII lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan isi. Di mana dari 600 sekian akhirnya tereliminasilah 200, ada kurang lebih sekitar 400 saham yang menurut isi atau menurut ini diperbolehkan secara syariah Islam. Artinya boleh diperdagang jual belikan gitu. Artinya apa ya? Aturannya sangat sangat karet. Jadi bisa loh, sangat longgar gitu. Istilahnya kalau sekarang istilah tuh PSBB, ada PSBB, ada lockdown, itu ketat banget, ada PSBB medium, ada PSBB transisi. Jadi transisi berarti lebih longgar lagi daripada PSBB total gitu. Nah, isi itu berada di PSBB transisi, bukan di lockdown ataupun di PSBB PSBB total. Itu ya. Jadi penggambaran mudahnya kayak gitu. Lalu berikutnya kita jatuh nih dari PSBB transisi ke PSBB total ataupun yang sedikit lebih ketat. Apa itu? Sedikit lebih ketat itu adalah Jakarta Islamic Index atau JII 70. JII 70, Jakarta Islamic Index. Merupakan indeks saham syariah yang diluncurkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018. Sama seperti isi, review saham syariah yang menjadi konstituen JII ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu Mei dan November. Jadi jadwal rilisnya itu Mei dan November, mengikuti jadwal review Desember oleh OJK. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Islam isi telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kedua, dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 150 saham tersebut kemudian diseleksi lagi menjadi 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Yang terakhir, 70 saham yang tersisa merupakan saham yang terpilih. Oke. Jadi poinnya di sini bagaimana menyaring dari 600 lebih itu menjadi 400 yang ada di dalam isi. Jadi situ gerbang utamanya atau PSBB transisi, terus menjadi PSBB total dengan kriteria-kriteria yang sedikit lebih ketat, yaitu tadi melalui rata-rata kapitalisasi pasar dan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi gitu. Sehingga didapatlah 70 perusahaan yang secara syariah itu diperbolehkan dalam melakukan transaksi. Bahaya nih, masih 70 masih kegedean. Gimana ngurangin 70 ini? Bayangin, dari 600 jadi 70 itu udah selektif banget. Tapi ini masih lah kekeh. Harus ada lagi dong nih. Gimana ngurangin 70 ini? Jangan takut. Dari 70 kita kurang lagi menjadi 62. Jadi dari PSBB total kita ke lockdown atau no zero mobility. Apa itu? Yaitu adalah Jakarta Islamic Index tanpa 70 ya. Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal pada tanggal 3 Juli 2000. Jadi ini paling lama dibandingkan isi sama JII 70. Sama seperti isi, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Kriterianya
yaitu menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII. Ingat, 30. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah ISI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kedua, dipilih 60 saham berdasarkan rata kapitalisasi pasar. Yang ketiga, 60 saham kemudian dipilih menjadi 30 saham. Ya, 30 berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Lalu 30 saham ini yang terisa menjadi saham-saham terpilih. Oke. Secara umum, apa yang menjadi kategori atau seleksi yang dari JII dan JII 70 itu overall sama. Overall sama. Tinggal ranknya yang berbeda ya. Syarat-syaratnya pun sama. Cuma yang berbeda tadi itu mengurangi dari 150 ke 70 kalau misalkan JII 70. Sedangkan kalau ini dari isi yang 400 kemudian ke 60, dari 60 ke 30. Artinya itu benar-benar ketat banget, strict banget dalam memilih emiten. Nah, masihnya yang terbaik atau bukan ya? Udah, jangan takut lagi. Sama kayak, sebenarnya mirip kayak apa ya? Kayak misalkan teman-teman sholat kan, sholat itu harus mengikuti imam ya. Kalau kita sholat berjamaah tidak mengikuti imam, artinya itu sholatnya tidak sah gitu, harus diulang lagi. Begitu juga nih, kita dalam sebuah negara ya, sebuah negara, siapa sih imam kita? Imam kita kan MUI dalam hal ini ya, dalam hal aturan dan segala macamnya. Imam kita MUI aja sudah memperbolehkan. MUI aja sudah istilahnya udah mengizinkan walaupun dengan syarat dan kategori tertentu. Menurut MUI ada gini. Kalau teman-teman pengen longgar banget, ya udah yang longgar. Ada yang longgar isi 400 lebih. Teman-teman ada yang middle aja deh kayak gitu. Agak sedikit strict tapi longgar aja gitu. Ada 70 tadi, J70. Ada yang benar-benar pengen strict sesuai dengan syariah. Maka dibuatkan juga nih sama MUI, yaitu sebanyak 30 Jakarta Islamic Index. Nah, jadi jangan takut untuk teman-teman nih yang belum terjun ke bursa, yang masih bingung bursa gimana ya, saham gimana ya, alah tahu nggak atau gimana. Udah gitu, kita udah ada istilahnya, udah ada jenderal perangnya di depan nih. Kenapa kita takut untuk perang gitu? Udah ada jenderal perangnya di depan gitu. Ya, kita sebagai yang punya ilmu terbatas, terus mungkin pengalaman pun terbatas, pengetahuan pun terbatas, jaringan pun terbatas, kayak gitu. Itu ya harus, sebenarnya nggak salah menggali dengan comparison dengan beberapa, tapi sambil menunggu kita menggali itu, kenapa nggak terjun dulu ke bursa gitu? Nggak terjun dulu ke bursa untuk ya setidaknya menjadi investor dengan beli terus lupakan. Udah beli lupakan, anggap aja lah kita sebagai mendanai perusahaan. Kalau lebih takut, karena tadi JII Jakarta Islamic Index yang 30 perusahaan, di mana aliran dananya, kategorinya benar-benar strict banget sesuai dengan kategori syariah Islam gitu. Tinggal balik lagi, teman-teman mana nih? Nggak apa-apa yang sedikit longgar, apa longgar banget, apa pengen strict banget, itu balik lagi ke teman-teman ya. Hidup itu pilihan, tinggal teman-teman bisa nggak sih ngeliat peluang. Apakah teman-teman mau berada di zona nyaman, apa teman-teman mau move keluar? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng serta komen ya. And see you. Bye-bye.